Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mud, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan distrepsia. Di video hari ini saya ingin membahas tentang fase-fase yang terjadi ketika kita sakit anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Jadi kita berbicara tentang fase pertama dulu ya. Fase pertama di sakit ini adalah sampean habis kena panic attack, sampean lemah sekali, sampean tidak punya tenaga, sampean takut sekali, hidup itu terasa horor, menakutkan sekali, sampean trauma akan terjadi kembali serangan panik tersebut. Sampean tidak bisa apa-apa, sampean hanya bisa ke dokter, setelah itu di rebahan di depan TV atau di kasur sampean hanya bisa olahraganya hanya bisa berjemur saja, jalan sedikit ngos-ngosan, marah sedikit ngos-ngosan, jantung berdebar, horor semuanya pokoknya. Di fase pertama itu sampean mengalami kehororan yang sangat dahsyat. Itu obatnya adalah, cara mengatasinya adalah sampean masuk ke fase kedua. Fase kedua itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Jika sampean mau beranjak dari fase 1 ke fase kedua, itu sampean mulai googling, mulai scrolling, tubuh sudah mulai ada tenaga sedikit, akhirnya pikiran sudah mulai kembali lagi sedikit, akhirnya kita bisa mencari tahu apa yang terjadi di diri kita. Ironisnya, terkadang di fase kedua itu kita kebablasan untuk googlingnya, kita kebablasan untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi di diri kita. Akhirnya kita menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan. Kita googling tentang penyakit-penyakit berat, akhirnya kita terjebak di situasi hipokondriasis, atau kita menyamakan diri kita mengidap penyakit yang berat. Itu di fase kedua. Tapi karena fisik kita sudah mulai membaik, di fase kedua tersebut kita sudah mulai bisa beraktivitas. Meskipun kita takut, tapi kita sudah mulai bisa beraktivitas, kita sudah mulai bisa jalan kaki, kita sudah mulai bisa mengalihkan perasaan tidak nyaman dengan cara jalan kaki atau berjemur atau apapun itu. Kita sudah bisa menerapkan 3P-nya, pola makannya sudah bagus, pola pikirnya masih belum ya, pola hidupnya sudah mulai berangsur membaik. Sampai sudah bisa berolahraga atau beraktivitas. Nah, fase kedua tersebut, sampean itu haus akan informasi, sampean terus menggali terus tentang informasi-informasi yang ada. Sampean pilih mentor-mentor si A, B, C, D, E, F, G, semuanya sampean lihat semua. Dan sampean meyakini bahwa hal tersebut terjadi di diri sampean. Itu nggak ada masalah kalau menurut saya. Kalau mentor sampean, selama mentor sampean itu dia pernah mengalami anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia, nggak ada masalah. Tapi kalau sampean pakai mentor yang nggak pernah mengalami sakit tersebut, maka sampean akan menjadi runyam. Ketika sampean hanya melihat ke Google tentang penyakit, jatuhnya sampean diarahkan ada di kemungkinan terburuk. Biasanya dari mulai teringan sampai terburuk itu disematkan semua oleh Google, dan itu yang bisa membuat kita jadi terjebak di situasi hipokondriasis. Itu di fase kedua menurut saya. Terus setelah itu, kalau durasi waktunya tergantung kuatnya sampean atau hebatnya sampean menerapkan pola 3P-nya ya. Kalau sampean semakin hebat menerapkan pola 3P-nya, sampean semakin cepat. Kalau durasi saya nggak ngomong masalah durasi. Terus kalau setelah itu sampean masuk di fase ketiga. Fase ketiga itu ada sering merasakan perasaan tidak nyaman. Jadi sampean itu sudah, tubuhnya itu sudah sehat, sampean angkat-angkat sebenarnya sudah bisa, sampean sudah nggak ngos-ngosan ketika jalan, sampean sudah bisa menaiki tangga, sampean sudah bisa bekerja lagi dengan normal. Tenaga sampean sudah kembali sekitar 60% lah, 60-70% tenaga sampean sudah ada. Cuman yang terjadi adalah rekaman-rekaman tentang sampean googling, apa yang sampean baca, apa yang sampean lihat, dan apa yang sampean dengarkan tersebut itu sering menghantui. Itu di fase ketiga. Jadi sampean bertarung antara penyembuhan dan informasi buruk yang sudah terlanjur terekam ke otak. Nah, itu cara mengatasinya adalah kita membuang semua rekaman-rekaman tersebut. Kalau mustahil dilakukan, biasanya sampean tutup dengan sesuatu yang lebih bagus. Jadi sampean harus sudah bisa mulai mencari tahu tentang tata cara sembuh, sampean harus mencari tahu tata cara kesehatan. Ketika sampean yang sampean takutkan adalah jantung, sampean
cari tahu tata cara untuk menyembuhkan jantung, bukan apa saja gejala yang dialami ketika orang sakit jantung. Sampean harus mencari cara untuk menyehatkan jantung, cara untuk menyehatkan paru-paru, cara untuk menyehatkan ginjal, cara untuk menyehatkan semua organ tubuh yang sudah sampean fitnah bahwa itu sakit ternyata tidak itu. Nah, itu sampean harus cari counter attack-nya, atau bisa dibilang sampean cari penawarnya. Jadi rekaman buruk yang sudah sampean terima di otak sampean itu sampean tindas dengan sesuatu yang lebih menyenangkan, yaitu tadi dengan cara penyembuhannya. Sampean tutup terus, sampean gali terus informasi tentang cara untuk menyehatkan badan. Setelah itu sampean kuatkan dengan keyakinan bahwa kita sudah mengalami hal ini sudah lama sekali, dan yang apa yang kita takutkan itu tidak pernah terjadi. Kita pernah takut pingsan, ternyata tidak pingsan. Kita pernah takut mati, ternyata nggak mati-mati. Kita takut sakit ABCD, ternyata nggak ada kaitannya. Ketika kita periksa ke dokter pun nggak ada semua itu. Itu hanya ketakutan dari pikiran kita sendiri. Dan itu harus diyakinkan bahwasanya kita tidak ada masalah dan kita baik-baik saja. Oke, setelah itu masuk ke fase berikutnya. Fase berikutnya itu adalah fase di mana kita sering sembuh kambuh. Sedangkan kita sudah tidak begitu takut tentang penyakit-penyakit berat. Kita sudah tidak begitu takut tentang psikosomatis yang terjadi di tubuh. Kita sudah mulai sedikit lupa, kita sudah mulai acuh, kita sudah mulai cuek. Kita sudah mulai bisa mengalihkan, kita sudah mulai bisa mengontrol apa yang terjadi di diri kita, dan kita bisa mengalihkan jika terjadi psikosomatik. Di situ musuh utama kita adalah diri kita sendiri di fase itu. Sampean akan mulai bisa marah lagi, sudah mulai egois lagi, sudah mulai bisa dendam lagi ke orang. Nah, menurut saya fase ini adalah fase yang terumit, karena kita harus lepas dari anxiety disorder psikosomatis itu. Kita harus bisa merubah pola sifat kita. Yang harus dilakukan adalah ketika kita marah, kita harus bisa ambil nafas, kita tenangkan diri. Jika kita lagi berdiri, kita cepat-cepatlah untuk duduk. Jika kita lagi duduk, kita cepatlah untuk rebahan, dan menyadari bahwasanya saya tidak boleh marah, saya tidak boleh temperamen, saya tidak boleh meluapkan emosi kita. Nah, emosi kita alihkan ke kegiatan yang menyenangkan. Sampean langsung ambil kegiatan yang sampean suka. Sampean kalau punya burung, sampean langsung kasih pakan burung atau apa. Sampean mengalihkan emosi marah sampean. Terus jika sampean disakiti oleh orang, sampean tidak boleh dendam. Ya sudah, memang mungkin saya yang salah. Nah, kita harus bisa seperti itu. Kita harus bisa mulai belajar mengalah, untuk mengalah. Karena itu bisa membunuh ego kita. Yang semula kita egois, kita jadi bisa meredam keegoisan kita. Jadi kita bisa menerima usulan orang atau cara pandang orang lain terhadap diri kita. Akhirnya kita bisa jadi orang yang neriman. Terus setelah itu sampean harus melakukan sering untuk introspeksi diri, bahwasanya apa yang sudah sifat kita yang dulu yang buruk-buruk itu harus kita hilangkan, terutama ya pendendam itu. Ketika kita nggak senang dengan orang terus akhirnya kita dendam, kita berusaha untuk membalas. Nah, itu nggak boleh. Itu bisa menjadikan pola pikir kita jadi memburuk. Kita harus menghilangkan rasa dendam. Kita harus lebih bisa memaafkan. Jika sudah terjadi keburukan terhadap diri kita yang dulu, kita harus memaafkan orang tersebut. Kita harus melupakan permasalahan tersebut. Kita memaafkan, dan kita maafkan diri kita sendiri. Setelah itu sampean harus merubah sifat sampean yang semula sampean tidak bisa bergaul, sampean hanya egois, mementingkan diri sendiri. Sampean harus mulai bisa kumpul dengan orang-orang, kumpul dengan sekeliling. Sampean harus bisa mulai dari keluarga dulu. Kalau sampean sudah berkeluarga, mulailah dengan pasangan dulu. Setelah itu baik-baiki anak, setelah itu baik-baiki orang tua, setelah itu baik-baiki teman-teman sekeliling sampean. Ketika sampean sudah membaiki orang-orang tersebut, maka orang-orang tersebut akan melakukan tindakan yang sama terhadap apa yang sudah sampean lakukan. Jadi mereka jadi baik terhadap sampean. Hidup sampean akan jadi lebih menyenangkan, sampean lebih dihargai, sampean lebih dibutuhkan, sampean lebih diorangkan. Ketika kita sudah merasakan bahwa orang sekeliling kita ini sudah mengorangkan kita, maka
kepercayaan diri itu akan semakin tumbuh. Kita akan jadi lebih punya kekuatan, semacam kekuatan tersembunyi itu akan keluar, dan itu bisa membuat kita jadi lebih cepat sehatnya. Ketika sifat itu sudah sampean rubah, yang buruk-buruk sampean hilangi dan sampean beralih ke kebaikan, maka niscaya alam sekitar ini akan mendukung kebaikan sampean, dan sampean akan menjadi baik dan akan semakin membaik, semakin membaik. Nah, itu yang paling susah. Makanya mulai sekarang teman-teman yang masih stuck di level 3, yang sudah mulai bisa marah, nggak seneng, dendam, marah, naikkan levelnya ke level 4. Sampean harus bisa berubah agar sampean bisa jadi lebih cepat sembuhnya. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga teman-teman yang melihat video saya, yang like, yang subscribe, semoga segera diangkat penyakitnya, dijadikan orang yang seperti orang normal lagi, sudah bisa beraktivitas seperti orang normal lagi. Makanya teman-teman harus kumpul dengan orang yang normal. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.